Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala syukur bagi Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk nge-zoom lagi di kalau sesi bareng berarti kedua ya selama kelas MBKM Wirausaha Unisula angkatan 2018 ini. Teman-teman yang di sini sudah online udah 5 kurang 2 Mas Galan sama Mas Mirza. Nggak apa-apa, kita mulai dulu. Kemarin terima kasih teman-teman sudah ngumpulin resume materinya Mas Jaya Setiabudi ya, yang 7 formula buka bisnis langsung laris. Nah, itu salah satu dari sekian teori beliau yang beliau susun di komunitas Yuk Bisnis. Sebenarnya teorinya banyak, nanti mungkin beberapa ada yang saya pakai juga ke depannya untuk di-share ke teman-teman. Jadi ya kita sifatnya mau belajar bareng. Nah, ini mohon maaf kalau ada bocoran-bocoran ya. Ini anak saya lagi main di ruangan yang sama dengan saya. Semoga tidak terlalu mengganggu. Bentar. Oke. Eh dari yang kemarin di resume ada yang mau didiskusikan nggak? Atau ditanyakan kira-kira? Atau aman? Mau tanya yang tentang apa itu saluran D sama dengan P itu masih bingung. Soalnya di kemarin pas dengerin itu cuman dikit aja itunya penjelasannya. Ya, jadi saluran distribusi kan D ya. Jadi dan saluran P itu kan saluran promosi. Jadi kalau ini ngomongin barang yang biasanya apa ya Mas? Mungkin memang kadang enaknya dibayang. Sebenarnya ini formula berlaku umum ya. Tapi kadang lebih lebih sangat cocok itu masuk ke barang-barang yang masuk ke saluran yang konvensional. Jadi kayak produk snack, produk sebenarnya produknya Mas Ardian bisa juga posisi seperti fashion apa dan lain sebagainya. Mungkin yang cocok banget buat Mbak Anissa sama Mas Mirza ya. Jadi distribusi itu kan bagaimana barang itu ada di pasar. Misalnya kalau snack ya mungkin bagaimana caranya dia terdistribusi di rak-rak Indomaret, rak-rak apapun lah, atau secara online mungkin saluran distribusinya bagaimana supaya barang itu ketersediaannya gampang. Itu biasanya orang sekarang kan dengan metode agen reseller seperti itu. Seperti kalau teman-teman lihat MS Glow, produk yang booming sekarang itu kan dia online, penjualan langsung, dia nggak muncul di toko-toko, tapi dia munculnya di agen, di reseller. Kenapa saluran distribusi itu penting ya? Supaya orang gampang belinya. Dan misalnya kalau barang itu terpusat di satu gudang, dia kirim dari satu gudang tok, itu memang ada kelemahan nanti biasanya kalau online ya ongkirnya. Misalnya orang dari Papua mau beli MS Glow nih, MS Glow-nya di Jakarta kan ongkirnya jauh tuh. Kalau dia pakai agen dan reseller, mungkin ada orang-orang di Papua yang komitmen jadi agen. Oh iya, saya belanja dulu misalnya agen tuh berapa ya? Kemarin terakhir saya tanya 100 berapa juta gitu. Jadi produk dikirim ke sana, kan enak tuh MS Glow udah jualan tuh. Nah nanti si agen itu ngirim enak seputar dia aja di Papua. Jadi saluran distribusi itu penting karena untuk produk itu ya kalau saluran distribusinya bagus, dia akan mudah menembus pasar istilahnya gitu. Tapi ya kalau distribusinya merata tanpa promosi yang kuat itu dead stock. Jadi itu kenapa kita pakai study case MS Glow ya. Jadi dia bikin materi-materi promosi, dia bayar influencer apa dan lain sebagainya untuk dibikinin TikTok lah apa apa dan lain sebagainya. Lalu itu dia sebar ke agen dan resellernya supaya agen dan resellernya itu gampang promosinya gitu. Soalnya kalau produk itu sudah tersebar tapi orang nggak ada yang tahu ya istilahnya dead stock, istilahnya nggak ada yang beli gitu. Jadi D sama dengan P itu distribusi dan promosi itu sama-sama penting. Nah tapi kalau bentar ini saya juga dulu pernah apa namanya pernah ini ya pernah resume juga itu materi itu. Nah, si promosi juga ya penting juga dibalik lagi harus ada distribusi yang kuat. Kalau kita misalnya
promosi produk itu udah keluar budget gede-gedean, tapi orang keluar terus mau beli produk kita itu bingung dia. Oh, cari di mana ya? Misalnya kita bikin air mineral baru, misalnya Aisyah Water, apa Arya Aqua atau apa begitu ya. Nah itu kita iklanin nih di TV, di IG dan lain sebagainya. Nah distribusinya nggak kuat, jadi istilahnya barang itu belum bisa masuk ke toko-toko atau apa atau Indomaret, Alfamart atau warung-warung. Nah, itu juga nanti jadi kelemahan juga. Percuma kita bakar uang untuk promosi kalau orang kesulitan untuk dapat. Misalnya, oh bisa online, beli online lah. Siapa yang mau beli air online kan? Jadi harus nanggung ongkirnya dan sebagainya. Nah itu dua juga harus imbang. Dan nanti juga ada istilahnya yang saluran distribusi sama sembari berpromosi. Apakah itu? Ya, bentar, saya lihat resume saya juga ya. Ini soalnya saya ngeresume materi itu udah rada lama ya. Nah, distribusi promosi. Nah, ya seperti tadi, reseller, dropshipper itu saluran distribusi yang bisa dibarengkan dengan promosi karena ya kita jual barang itu ke reseller, ke dropshipper, dan posisinya ketika kita nggak hanya jual, kita mendistribusikan, plus nanti karena dia itu punya barang dan barang itu dia pengen barang itu laku supaya dia juga dapat keuntungan, ya dia akhirnya melakukan promosi juga gitu lah. Tapi sebagai kita sebagai pemilik bisnis yang bagus seharusnya menyiapkan materinya, istilahnya marketing kitnya kita siapin biar mereka terbantu promosi. Sebenarnya tanpa kita bikinin marketing kit, mereka pasti akan promosi sejadinya, tapi nanti yang membedakan antara yang sukses atau yang enggak, saya lihat di pasar sih kadang kasusnya itu kalau si produsennya itu menyediakan marketing kit yang baik, resellernya gampang jualan, itu mungkin nanti akan menjadi pengaruh gitu. Jadi misalnya Mas Ardian atau Mas Galan yang di bidang fashion misalnya memutuskan untuk oke, saya mau nyebarinnya lewat reseller atau agen, ya monggo, nanti istilahnya tugasnya Mas Galan dan Mas Ardian misalnya, oh bikin nih foto-foto produk yang menarik supaya nanti setelah agen itu komitmen beli sekian lusin produk untuk mereka keep dan mereka jual, mereka jualannya lebih gampang karena dari pusat sudah menyediakan materi untuk jualan. Jadi istilahnya D sama dengan P itu distribusi, promosi itu ya di satu sisi sama-sama pentingnya, dua kalau bisa memang yang paling efisien itu melakukan saluran distribusi yang juga mempermudah promosinya. Seperti tadi misalnya kalau zaman sekarang yaitu secara online dan sebagainya. Teman-teman ada yang tahu ini enggak? Christina Lee. Coba ada yang tahu nggak? Atau tidak ada yang tahu? Mungkin tidak ada, belum ada yang tahu ya, karena belum ada yang menjawab. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa cek di YouTube. Christina Lee itu dia juga sering bikin interview dengan pengusaha-pengusaha juga. Dia bisnisnya namanya 101red.com. Oh atau ini deh, mungkin yang lebih banyak tahu Rico Huang kali ya. Rico Huang itu kan dropshipaja.com, terus banyak lah dia bikin macam-macam. Jadi istilahnya mereka fokus menyediakan produk. Jadi kalau Christina Lee itu impor dari China, aksesoris-aksesoris perempuan, dia bikin jaringan distribusi. Jadi istilahnya bagaimana aksesoris ini gampang terjual ya, istilahnya dia buka kesempatan untuk agen, untuk reseller. Begitupun Rico Huang. Rico Huang dia invest ke mesin-mesin cetak. Dia bikin waktu itu kalau nggak salah dropship aja tuh barang utamanya casing ya, casing custom ya, yang bisa di print kayak gitu. Dia invest sekian M di permesinan itu, dia buka kesempatan untuk jualan ke orang-orang. Lah caranya gimana biar orang-orang itu juga promosiin itu ya? Caranya dia bikin marketing kit atau kalau di Christina Lee dia fotoin, dia desainin dan lain sebagainya. Bahkan dia sampai ke arah dia bikinin grup Telegram yang mengajarkan oh ini loh caranya jualan, istilahnya caranya menawarkan gimana, kalau udah chatting bagaimana, terus habis itu kalau orang tanya jawabnya bagaimana, kalau orang keberatan
bagaimana istilah kita tuh objection handling, menangani keberatan. Itu nanti kan salah satu ilmu di sales ya, penjualan. Jadi kalau mereka ada keberatan, kita bagaimana menanganinya, sehingga kalau udah tertangani biasanya itu closing istilahnya terjadi penjualan seperti itu. Nah, dia Openi itu akhirnya yang 101 itu punya sekian ribu reseller seluruh Indonesia. Ketika jaringannya udah bagus, dia bikin produk sendiri. Produknya kalau nggak salah make up ya, lipstick atau apa gitu. Saya lupa namanya. Tapi itu yang dia gunakan untuk jualan juga produknya sendiri. Jadi dia membangun jaringan distribusinya dulu plus pemasarannya, pakai barang orang, dia impor dari China. Nah, ketika ini sudah kuat, dia berpikir untuk saya bisa nih jualan produk saya sendiri yang menurut dia mungkin marginnya lebih bagus. Nah, akhirnya dia jual si produk kosmetik itu. Nah, itu teman-teman mungkin bisa pelajari juga ya istilahnya strategi-strategi itu dari bisnis-bisnis yang udah jalan. Gitu Mas Ardian. Sebelum ke BMC lagi, silahkan yang ada yang mau ditanyakan dari resume yang kemarin. Itu sudah aman. Jadi kalau saya sambil saya review ya, jadi yang pertama kan kemarin bidik pasar potensial, ada potential market, ada sleeping market, seperti itu. Nah, nanti teman-teman juga harus bisa menentukan pasarnya itu yang mana, yang seperti apa. Memang lebih baik kita bidik pasar-pasar yang potensial. Sleeping memang ada potensinya besar, tapi ada apa ya, perjuangan untuk istilahnya education. Nah, kalau yang hanya potensial aja mungkin ya kita bisa, tapi tetap semuanya itu nanti akhirnya riset ya. Nah, yang kedua itu produk yang ngangenin. Istilahnya kita harus riset produk kita itu benar-benar orang itu beli, dia punya alasan kuat enggak, dan istilahnya ngangenin tuh dalam artian setelah beli itu dia seneng terus mau beli lagi enggak. Jadi misalnya di Mbak Aisyah kayak kemarin produk-produk craft gitu ya. Ya memang itu produksi orang, kita tidak perlu semuanya itu produksi sendiri, tapi nanti kita tes juga ke pasar. Pasar suka nggak barang ini, yaitu dengan bertanya sih, banyak bertanya istilahnya. Oh kalau mereka suka, kita cari apa yang paling mereka suka dari sekian model, atau mungkin ada mereka yang mungkin kurang begitu suka apanya, misalnya warnanya kah, finishingnya kah, atau modelnya, desainnya, apapun. Mbak Anissa juga misalnya steak tahu ya. Nah itu kemarin kan tantangannya itu, Mbak kita coba bikin sampelnya dilempar ke pasar. Mungkin juga dengan tandingan, misalnya tetap bikin steak keju, dari bahan dasarnya apa ya, tepung berarti ya. Tetap bikin dua, tahu sama yang tepung, terus dibumbuin sama, ya kita tes aja mana yang pasar suka. Terus bumbu-bumbunya mungkin dicoba juga beberapa. Nanti mana yang pasar suka itulah yang kita fokus sebenarnya. Jadi kadang memang paling enak gitu kita menyediakan produk yang memang pasar butuhkan daripada kita istilahnya meng-create sendiri dengan ide atau inovasi yang kita pikir itu mungkin nanti bagus tapi belum dites. Jadi istilahnya inovasi itu akan bagus kalau sudah dites dan hasil tesnya positif, istilahnya bagus juga. Terus tiga, kemasan yang menarik. Nah ini ngaruh juga ke bisnis fashion, ngaruh ke craft. Saya nggak tahu ya kalau ke craft mungkin nggak perlu dikemas lagi ya. Tapi ini misalnya gini, kalau ini kan kemasan yang paling pertama diambil kalau istilahnya Mas Jaya kan gitu. Jadi kalau sama-sama di Indomaret nih sama-sama keripik pisang, manakah kira-kira desain kemasan tuh yang menarik. Jadi kalau orang lihat, oh ini yang tak ambil. Itu sih istilahnya itu perlu dipikir, tapi stage-nya juga nanti setelah produknya itu enak dulu. Nah, jadi istilahnya produk enak itu ya penting, tapi kalau orang nggak mau nyoba itu juga repot. Jadi bagaimana caranya orang tertarik nyoba itu juga kita perlu pikirin. Salah satunya juga dari kemasan. Terus merek yang ngetop. Jadi istilahnya ya itu kemarin diskusi saya juga dengan Mas Ardian ya. Jadi mau memilih merek gimana, ya itu jadi terbaca mudah, ditulis enak, lalu dibagikan dari mulut ke mulut atau dari teks ke teks itu enak, dan istilahnya tidak. Dulu saya pernah
bisnis pertama saya karena saya suka sesuatu yang berbau Jerman-Jermanan. Studio saya namain Farbe Studio, saya sambung FARBE Studio gitu. Jadi ada yang bilang Farbes, ada yang bilang Forbes, ada yang bilang apalah istilahnya, banyak salah Farbe. Jadi saya waktu itu bilangnya kan Farbe karena bahasa Jermannya warna itu Farbe, tapi orang banyak bilangnya Farbe. Farbe orang mikirnya kayak Kalbe. Ini kayak ini jualan foto apa jualan obat gitu. Jadi istilahnya ada miss di situ. Akhirnya di 2016 saya rebranding jadi Huma yang mungkin lebih gampang ditulis, tidak banyak salah dan gampang diucapkan, HUMA, Huma gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga pengaruh. Kadang kan dulu saya motret wedding, orangnya nyebutin terima kasih apa itu sering banget salah sebut gitu. Jadi istilahnya teman-teman nanti untuk mendevelop brand itu juga perlu dipikirkan hal-hal seperti itu. Nomor 4 apa merek yang ngetop tadi ya. Nomor 5 tadi yang ditanyakan saluran distribusi dan saluran promosi D sama dengan P. Terus nomor 6, nah penyebar virus. Jadi istilahnya kan pakai star atau pakai influencer atau pakai sosmed atau pakai iklan atau pakai komunitas macam-macam. Nanti pengungkit konversi. Jadi bisa dengan strategi harga, bisa dengan timing dan lain sebagainya. Ya, nanti hal-hal seperti itu sambil dipelajari ya kita juga. Saya ini mengulang juga murojaah istilahnya. Nanti posisinya belajar bareng lah. Dan kemarin juga ada yang ngomongin bisnis sapi perah, lalu posisinya apa namanya? Ada bisnis sapi perah, ada bisnis anjing, ada bisnis star. Jadi istilahnya bisnis itu yang bagus ya kita punya sapi perah dulu. Kita cari bisnis apa yang benar-benar menghasilkan. Nah hasil itu ya jangan terlalu nyaman di situ ya. Kita ambil sedikit-sedikit untuk riset, untuk cari ke star itu. Jadi gimana caranya kita dapat bisnis yang star yang benar-benar bisa membuat kita istilahnya secara ini sukses ya istilahnya seperti itu. Jadi tapi nggak apa-apa ini di awal kita memang cari mana nih yang bisa menghasilkan dulu. Makanya kemarin saya tekankan di stage awal teman-teman perlu fokus ke profit dulu. Kita baru cari sapi perah dulu. Nah nanti masalah posisinya profit itu dikemanakan, biasakan sisihkan sebagian untuk research ke bisnis-bisnis lain. Sapi pun bisa ngeflip jadi anjing ya istilahnya ya kemarin ya. Kita pelihara tapi nggak menghasilkan, kita kasih makan terus tapi ya dia nggak menghasilkan apa-apa gitu. Tapi kita bikin apa malah keluar duit. Itu mungkin nanti kalau udah pasar jenuh apa dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita punya misi lain di bisnis-bisnis itu. Istilahnya anjing itu kan juga kita senang meliharanya. Ini bagi yang melihara anjing ya, atau katakanlah kucing lah. Kucing kita melihara kan senang, tapi posisinya dia nggak menghasilkan apa-apa. Nah tapi posisinya kita fokusnya ke sapi perahnya dulu sambil menyisihkan sesuatu untuk kita research nantinya untuk jadi star. Kemarin kan siapa ya? Mas Arya apa siapa ya yang bilang, oh saya masih muda mau menghabiskan jatah gagal. Jadi istilahnya ya itu juga mindset yang oke juga istilahnya. Itu kan Pak Dahlan Iskan ya yang pernah bilang seperti itu. Jadi ya memang di dunia investasi juga saya pernah baca kayak Warren Buffett itu dari 10 perbandingan ya investasinya itu yang benar-benar jadi, yang benar-benar bagus jadi hanya 1-2 lah, 10-20% aja. Sisanya itu either gagal atau ya jalan tapi gitu-gitu aja, mati suri lah, nggak berkembang. Nah, jadi teman-teman di stage awal ini yang penting jalan. Di satu sisi gitu kita belajar bareng masalah ilmu-ilmu yang ada di sana, di luar kita tinggal grab, kita bahas bareng-bareng. Nah nanti sisanya ya sudah yang ada di rencana sekarang dijalankan. Kita eksekusi sambil kita teliti. Nah nanti posisinya bagaimana sih sebenarnya goalnya ya istilahnya memang kalau nanti profit dan besar itu bagus. Tapi saya bilang itu bonus lah loh. Kemarin kan profit itu utama. Ya memang utama. Tapi memang kalau saya dikasih waktu 3 bulan dengan ide teman-teman yang sekarang udah
istilahnya semi mapan ini ya mending dikerjakan dulu gitu. Tapi ya mending fokus memang ke profit dulu. Tapi nanti kalau udah besar, apa maksudnya profitnya jadi besar dan banyak ya itu bonus. Tapi kalau bisa profit itu bagus. Tapi misalnya pun nanti diteliti, oh iya ternyata omsetnya bagus tapi sebenarnya cost-nya juga tinggi ya, itu ya sebenarnya nggak apa-apa. Nanti itu yang penting kita paham. Nah, nanti kita bagaimana caranya kita juga sebagai pebisnis itu punya strategi dengan apa atau yang kita punya itu kita bisa karyakan. Misalnya oh bisnis ini nggak begitu oke ternyata, nah, kita bisa cari peluang tanpa harus istilahnya membakar kapal atau bisnis yang lama habis gitu. Nah, itu nanti kita pelajari bareng-bareng. Oke, kita masuk ke BMC ya. Business Model Canvas. Sebentar. Ini suara saya aman ya? Aman, Mas. Aman ya? Siap. Aman. Aman. Wah. Kayaknya bentar. Oke. Saya share screen dulu. Oke. BMC. Saya lupa saya taruh mana. Oke. Oke, teman-teman, ini namanya Business Model Canvas. Mungkin screen saya terlalu kecil ya untuk menampilkan semua. Wah, kayak gini nggak kebaca. Oke, saya coba ya. Nah, ini nanti sama ya. Penugasan lagi. Cuman posisinya ya semoga ini teman-teman tidak memandangnya sebagai beban. Ini istilahnya ya sebagai pengusaha kita juga perlu meluangkan waktu untuk seperti ini. Riset, nulis. Kalau di komunitas saya di IIBF, di Indonesian Islamic Business Forum itu ada istilahnya namanya thinking time. Jadi istilahnya untuk teman-teman itu nanti saya bahas juga ya di lain kesempatan. Jadi memang sebagai pengusaha atau individual itu perlu punya waktu berpikir gitu. Nah, itu sambil nyusun yang seperti ini gitu. Jadi buat teman-teman itu biasakan nyaman dengan data, dengan riset, dengan mikir, nulis dan sebagainya. Tapi ya tidak melupakan juga actionnya ya. Action itu juga paling penting sebagai pebisnis. Jadi gini, ini di YouTube pun banyak istilahnya bagaimana cara menyusunnya. Mas Jaya Setiabudi juga menggunakan ini juga di komunitasnya. Ada banyak juga yang menggunakan ini kayak international standard lah, salah satu istilahnya template untuk kita ngutak-atik bisnis model. Jadi bisnis model itu istilahnya apa yang sebuah perusahaan itu coba lakukan tentang barang, tidak hanya tentang barangnya, tentang cara berjualannya, tentang bagaimana menghadapi customernya untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal gitu. Jadi kita memang perlu berpikir dan menata enaknya bisnis model itu gimana. Ya, salah satunya produk juga pengaruh, dua juga masalah distribusinya, masalah promosinya, seperti tadi masalah partnernya. Nanti kita bahas di sini. Nah, di sini ada 9 blok. Jadi ada satu customer segment. Jadi memang ini bahasa Inggris ya sebenarnya ininya aslinya, cuman nanti ya gampang lah, ini bahasa Inggris basic. Customer segment atau segmentasi customer kita, pelanggan. Nah, ini saya bahas blok per blok dulu. Satu customer segment, dua nanti ini value proposition atau penawaran, istilahnya value yang kita tawarkan atau nilai lebih lah dari produk atau jasa kita. Tiga itu channel itu tadi distribusi. Jadi istilahnya tadi bagaimana barang itu bisa nyampe ke customer. Empat, customer relationship.
ini bisa ngomongin bagaimana menjaga customer supaya loyal, ya ataupun kalau di awal juga bisa ngomongin promo. Lalu di nomor 5 ini revenue stream, apa sumber pemasukan dari bisnis kita. Kadang sumber pemasukan bisnisnya nggak cuma satu, jadi kadang bisnisnya A itu bisa punya beberapa revenue stream. Nanti saya jelaskan juga. Lalu keenam ini key resources atau sumber daya yang utama. Sumber daya utama itu kalau di sini ada 2 biar gampang. Sumber daya manusianya nanti siapa saja. Jadi gimana kita ngelola timnya itu apa aja butuhnya. Terus sama key tools ya atau sumber daya alat. Jadi kita butuh alat apa aja sih biar bisa jalan bisnisnya. Terus habis itu nomor 7 key activities. Activities berarti ya apa sih yang dilakukan sama si resources kita, sama sumber daya kita itu apa yang dilakukan, alat dan orang-orang ini proses kerjanya apa aja. Jadi kayak SOP-nya bagaimana. Lalu ada key partners, jadi kita juga di bisnis kadang nggak bisa sendirian, pastinya nggak bisa sendirian, jadi pasti ada pendukung-pendukung di kanan, di kiri, di atas, di bawah, jadi istilahnya partnernya siapa aja, partner bisnisnya. Yang terakhir, cost structure, jadi di sini ada revenue stream, di sini ada cost structure. Nah, jadi istilahnya apa saja yang perlu kita keluarkan untuk menjalankan bisnis kita. Sebentar. Oke. Nah, ini saya coba jelaskan blok per blok untuk teman-teman bisa mengisi. Tapi nanti ada juga beberapa materi online itu yang menjelaskannya, karena ini nih kayak apa ya, nanti penjelasan Mas Jaya Setiabudi itu juga agak lain. Jadi ini seperti proses dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi dari produsen ke customer, seperti itu. Oke, kita coba ini study case saja ya. Saya bikin balik lagi ke usaha istri saya aja, isi baby rent. Saya yang menyusun, nanti disusun tanggal berapa, iteration ini perulangan. Jadi kadang BMC ini kita juga utak-atik. Kadang kita susun sekali, oh ternyata ada yang perlu kita ubah, nanti kita ubah iteration kedua, iteration ketiga kayak gitu. Jadi istilahnya teman-teman bisa utak-atik di situ. Oke, nomor 1 customer segment. Saya zoom aja ya, biar agak terlihat. Kayak kemarin, sebenarnya yang kemarin itu jadi ya biar saya mapping juga bagaimana ide teman-teman secara umum. Tapi di sini keluar lagi. Siapa sih orang yang kita mau bantu, terus masalah apa yang mau kita pecahkan. Jadi keywordnya itu problem. Problemnya apa? Atau pain ya, istilahnya ada yang bilang pain, rasa sakitnya itu apa. Jadi istilahnya ini kalau ngomong siapa di isi baby saya tulis di sini ibu-ibu yang umurnya apa? Umurnya mungkin dari masa atau masa hidupnya apa ya, dari masa hamil sampai dengan punya anak, anaknya umur balita. Usianya mungkin sekitar segini, 23 yang mungkin nikah cepat sampai 40 tahun mungkin yang hamil, mungkin ada yang masih di usia 30-an sampai terakhir 40 masih berani istilahnya mengandung, itu juga ada. Lalu kelasnya kelas menengah kalau di saya, jadi istilahnya nanti bisa didetailkan lagi kalau istilahnya teman-teman yang di marketing itu kan punya pengelasan SES istilahnya ya, A, B plus, B minus kayak gitu-gitu. Boleh nanti kalau teman-teman sambil mau pelajari. Terus saya bilang ya suka barang branded, tapi brandednya yang brand-brand kelas menengah juga ya. Terus profilnya dia nggak terlalu terikat atau fanatik dengan kepemilikan. Jadi istilahnya ini orang-orang yang nggak terlalu sering, oh aku pengen punya beli kayak gitu. Jadi biasanya profil seperti ini lebih gampang kita tawarin. Terus problemnya apa? Dia itu kemarin saya sudah pernah bilang merasa kalau pengen punya perlengkapan bayi itu rasanya kalau beli rasanya mahal harganya. Lalu habis itu merasa masa pakai alatnya itu pendek, nggak terlalu lama. Terus setelah alatnya selesai dipakai itu nggak tahu harus diapakan. Terus anaknya mudah bosan dengan mainan yang ada. Lalu biasanya rumahnya, kalau rumah zaman sekarang sempit, nggak punya space gudang.
Terus habis itu, nah ini kan saya nomorin ya, 1, terus kedua, dari situ kita punya produk yang punya value apa yang bisa kita tawarkan, apa yang bisa kita tawarin produknya kita, jasanya kita tuh bisa bantu customer tuh dari keluar dari masalah tuh dengan bagaimana. Itu keywordnya solution. Atau kalau yang di kanan itu pain, rasa sakit, ya di kirinya ini cure atau penyembuhnya apa gitu. Ya caranya kita nyediain barang-barang itu, tapi nggak usah beli, sewa aja. Nah, habis itu karena orang itu bosenan ya, atau hanya perlu untuk waktu singkat misalnya untuk pergi atau bepergian atau lain sebagainya, dia bisa sewa dari mingguan atau juga bisa bulanan. Nah, harga harga sewa dibandingin beli lebih murah. Dia per bulan hanya 10-15% dari harga beli baru. Jadi misalnya harga barang itu 3 juta, kita kalau cuma pakai sebulan bayar aja 300.000 sewa, tapi dapat benefitnya juga istilahnya hemat. Terus kita juga cari barang dengan merek yang ternama, dalam artian sudah terpercaya lah. Jadi istilahnya tidak perlu yang top notch. Kita sesuaikan juga dengan kelasnya, karena kelas menengah ya kita cari barang-barang branded yang brandnya itu di kelas menengah. Oke, langsung ketiga, channel. Channelnya gimana? Bagaimana cara atau solusi yang kita miliki supaya solusi tadi itu yang kita punya itu gimana caranya supaya ini bisa diterima ke customer. Nah, keywordnya distribution atau delivery, pengiriman gitu. Oke, bagaimana caranya ini bisa nyampe ke sana? Oke, katalog kita taruh di Instagram, jadi mereka bisa lihat-lihat di Instagram. Terus transaksinya gimana? Transaksinya lewat WA. Lalu bagaimana barangnya itu biar bisa dipakai? Barang diantarkan ke rumah pelanggan via kurir. Kurir in-house itu maksudnya saya pakai kurir yang saya kelola sendiri. Jadi kan ada yang ngirim via GoSend, via apapun gitu, Grab. Kalau ini saya pakai kurir in-house. Salah satu keuntungannya kurir saya juga bisa edukasi, oh ini cara pakainya gimana dan sebagainya, kayak gitu. Nah, ini nanti juga bisa dikembangkan ke depannya. Mungkin kayak gini masih kuno, besok bisa pakai website, pakai e-commerce gitu itu juga bisa. Dan makanya di situ dibutuhkan iterasi ya. Kita kelola terus, kita riset terus datanya seperti apa. Habis dari channel, bagaimana cara memindahkan atau mendistribusikan solusi kita ke customer yang punya problem. Lalu kita setelah udah berhasil nih, misalnya jualan pertama ya, balik ke customer relationship. Gimana sih caranya customer ini loyal, terus beli lagi gitu. Keywordnya apa ya? Loyalty. Loyalty itu apa ya? Loyal itu setia ya, kesetiaan. Terus repeat order berulang. Nah, sampai yang paling bagus tuh fanatic. Kalau udah fanatic, kadang mereka juga bisa otomatis jadi channel distribusi kita juga. Kadang, aku puas tuh sewa di situ, dia mungkin bisa rekomendasikan ke teman-temannya. Seperti itu. Nah, kita mungkin pakai promo diskon untuk perpanjangan sewa barang. Kalau udah sewa sebulan mau perpanjang lagi, kita kasih promo. Atau di season-season tertentu kita bikin promo supaya orang-orang yang sudah jadi customer kita mau istilahnya loyal. Tapi ya nggak harus itu. Itu kan mungkin promo itu bisa jadi ya ada orang yang istilahnya, saya aliran promo, saya aliran quality gitu ya. Nanti itu dua-duanya bisa dipakai, tergantung keadaannya. Terus ini, kita lengkapi barangnya. Jadi istilahnya gimana biar dia bisa loyal. Oke, kita pas dia hamil, kita sediakan barangnya yang dia butuhkan saat hamil. Misalnya gym ball yang untuk senam hamil, apa istilahnya, bola latihan itu ya, yang kayak balon gede itu. Kita sediakan. Terus setelah itu kita juga sediakan ada namanya prenatal education system. Jadi untuk ditaruh di perut, nanti ada suara-suaranya. Itu harganya lumayan mahal dan orang kalau mau beli juga mikir. Jadi istilahnya dia habis waktu hamil dia sewa itu dulu, nanti mau melahirkan sewa jimbol. Habis melahirkan nanti dia sewa pompa ASI biasanya sama stroller yang khusus untuk bayi 0 tahun. Nanti ada juga car seat, ada barang misalnya kursi yang untuk di mobil itu yang untuk khusus untuk bayi infant 0 tahun misalnya gitu. Nanti
bayinya membesar, nanti kita sediakan lagi mainan atau alat yang mendukung tumbuh kembangnya sampai misalnya 3 sampai 5 tahun kita sediakan terus. Jadi itu caranya orang supaya loyal. Jadi habis ini saya sewa ini, habis itu masa pakainya habis saya sewa itu, saya sewa yang lain sampai jadi satu customer kita bisa dapat di tahun ini, dia masih bisa jadi customer kita sampai 3 tahun ke depan katakanlah gitu. Dan itu terjadi di tempat saya, ada customer yang masuk saat saya baru buka usaha sampai sekarang masih nyewa. Mungkin untuk anaknya yang itu juga, atau mungkin dia sudah punya anak kedua, dia sewa lagi. Nah, terus mengedepankan customer service yang ramah. Nah, ini sebenarnya yang paling penting ya. Jadi istilahnya daripada promo, lebih baik kita punya produk, kualitas, layanan yang bagus. Jadi istilahnya customer service ramah, humanis, dan solutif. Istilahnya kritik itu pasti ada. Kalau teman-teman tanya semua customer isi BB itu apakah semua puas? Tentunya tidak. Jadi itu kita terima aja. Jadi kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi paling tidak kita punya prinsip kita itu harus terbaik di customer service. Ya kadang ada yang oke, kadang ada yang juga karena mungkin dia lagi emosi atau apa, ada masalah, dia tetap kecewa sama kita bisa aja. Tapi sebagai prinsip kita customer service itu harus bagus, misalnya seperti itu. Terus salah satunya juga rutin beriklan itu juga menguatkan loyalitas orang. Kadang orang itu lupa dan perlu diingatkan. Jadi, dia lupa sama kita, habis itu ada iklan kita nongol di sosial medianya dia ingat lagi, oh iya ya ada rental ini. Terus dia ngobrol sama saudaranya lagi butuh barang bayi, baru ingat dia, oh iya dulu aku pernah nyewa di situ. Karena mungkin salah satunya dia lihat iklan kita atau apa. Nah, itu saat ini saya masukkan juga di blok yang ini, customer relationship. Oke, kita lanjut ke blok kelima ya. Revenue stream. Nah, dari usaha apa aja atau kegiatan apa aja atau bagaimana perusahaan itu menghasilkan uang. Ya udah, keywordnya itu money in, uang masuk atau getting the money. Karena kita dapat duit. Ya, revenue stream utama di bisnis isi BB itu jelas dari uang sewanya. Terus ada tambahan pemasukan, ada nggak signifikan banget, ya, itu dari ongkos kirim dan jemput. Itu juga kita gunakan untuk operasional, tapi biasanya ada lebihan sedikit, itu bisa jadi tambahan pemasukan. Ya, nggak signifikan tapi bisa masuk. Terus habis itu mencoba masuk juga kita baru tahun ini kita buka jasa cuci atau laundry perlengkapan bayi. Jadi karena kita udah punya channel, kita udah punya barang, kita mencoba masuk ke situ juga. Kita punya tenaga juga, kita punya space juga untuk ngelakuin usaha itu, kita tambahin layanan itu. Dan beberapa teman yang sudah lebih senior, kadang mereka malah lebih advance lagi jualannya. Jadi misalnya, barang yang di rumah kita cuciin, nanti kalau kita punya barang, kita bisa sewain juga ke situ sambil ke customer sambil dia menunggu proses cucinya kelar nih dengan harga yang istimewa gitu. Jadi selain dia dapat duit di laundry, dia dapat juga duit di sewa kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin nanti macam-macam, misalnya revenue stream jualan fashion istilahnya, dari penjualan itu mungkin nanti ada akhirnya jualan aksesoris, ya bisa tambahin aksesoris. Mungkin nanti akhirnya teman-teman itu tipenya yang tipe star gitu ya istilahnya, yang suka kayak misalnya Christina Lydia kan jualan aksesoris. Nah, karena dia juga pinter ngomong, bagaimana dia nguatin personal brandingnya, di bisnis itu dia dapat personal branding. Nah, dari personal branding itu misalnya dia diundang ke sini jadi pembicara, diundang ke sana dapat duit juga, itu bisa juga masuk jadi revenue stream. Tapi ya akhirnya itu pribadi ya, tapi nggak apa-apa. Posisinya kadang seperti itu. Misalnya orang jualan buku, jual bukunya itu royaltinya dia dapat sebagai revenue stream, bisa mengadakan event bedah bukunya, ketika event itu untung, itu juga bisa jadi revenue stream. Macam-macam lah, nanti teman-teman isi tergantung bisnis teman-teman. Oke, nomor 6, key resources. Sumber daya apa aja yang dibutuhin supaya value usaha kita atau produk kita atau jasa kita itu bisa tercapai atau berjalan. Ya, ini keywordnya SDM atau human resources sama
SDA bukan sumber daya alam ya, lebih ke sumber daya alat. Jadi tools. Jadi kalau di saya timnya apa sih? Tim saya ada customer service, dia ngerjain sales sama customer relation. Terus tim admin dia ngerjain administratif kantor, dokumen dan keuangan. Terus tim gudang dia ngerjain inventory, ngerjain logistik kayak gitu. Bentar ya, break sebentar. Oke, lanjut. Terus tim kurir ngerjain delivery, lalu tim desain misalnya ngerjain desain promo kita di Instagram dan lain sebagainya, ngurusin sosial media. Nah terus toolsnya apa ya? Toolsnya saya butuh komputer, saya butuh HP buat ngadmin, saya butuh mobil delivery, saya butuh perlengkapan gudang dan juga mungkin space gudangnya, mungkin ada perlengkapan bersih-bersih apa dan lain sebagainya. Jadi istilahnya tools-tools apa aja yang bisa membantu kita untuk jalan. Jadi kita list juga kita tuh punya alat atau tools apa aja. Next ke key activities. Jadi aktivitas apa yang dilakukan oleh si resources kita, baik orang maupun alatnya. Terus misalnya ini, ya tim desain ngapain ya? Dia bikin katalog online yang update harian, terus ngurusin sosmednya, ngelola iklannya dan sebagainya. Tim CS tuh ngelola pesanan, terus kalau ada orang mesen dia masukin ke jadwal, jadi kita ada jadwal barang segala macam. Habis itu dia finalisasi penagihan, kalau habis itu bikin rute antar jemput buat kurir kayak gitu. Nah nanti setelah rutenya jadi nanti diurusin admin, ngurusin barang dan sebagainya. Habis itu bantuin kurir, terus ngecek juga barang yang kembali aman apa enggak dan sebagainya. Kurir dia muter tiap hari melakukan antar jemput barang tiap hari. Sistem gudang juga cross check kalau ada barang balik gimana, aman enggak. Habis itu pembersihan barang sesuai seusai disewa, Habis itu kalau ada yang rusak dia juga ngurus perbaikannya dan sebagainya. Jadi ini istilahnya prosedur lah, operational prosedur. Jadi ngapain aja sih orang-orang ini. Jadi kalau kita udah bisa nata itu, ya insya Allah kita tahu di bisnis kita tuh ada kegiatan apa aja. Nah, nanti kalau ada yang istilahnya udah semua tertata gini, jadi kita tahu nantinya, nggak perlu sekarang ya, nantinya kalau ada job-job yang double yang masih kita tangani sendiri, nantinya mungkin nanti si bisnis ini butuh satu tim sendiri, seperti itu. Terus habis activities, ada partners namanya. Nah ini kan semua itu tadi kita ngomongin yang internal ya, kita lakukan sendiri. Nah, di eksternal itu sebenarnya kita ada partners. Kalau di bisnis istri saya berarti ini keywordnya partnership atau collaboration. Jadi yang partner-partner kita siapa sih yang membantu bisnis kita ini biar jalan atau lebih nyaman gitu. Satu supplier mainan, yang bisa menyediakan harganya mungkin murah atau ya lebih cepat. Misalnya kita butuh cepat, dia bisa supply. Jadi istilahnya toko mainan, distributor kayak atau apa itu bisa jadi partner kita. Terus ada juga kita kolaborasi dengan istilahnya perusahaan IT yang menyediakan sistem kan. Jadi pekerjaan ini kan banyak banget datanya, kita juga langganan sistem. Misalnya kalau di kafe ya ada Mokapos, kalau di tempat kami namanya ada Super Sewa seperti itu. Jadi itu juga salah satu key partners yang membantu kinerja usaha kami kayak gitu. Terus sesama rental itu ternyata di tempat kami jadi partners. Memang di satu sisi dia jadi kompetitor, di sisi lain mereka itu partner. Kenapa? Karena ternyata teman-teman rental ini sukanya berkomunitas gitu. Nah setelah berkomunitas mereka kadang sharing tuh macam-macam. Ada info, ada barang murah nih belanja di sini gitu. Itu jadi partner juga kan, kita dapat benefit di situ. Terus habis itu, ini rusak nih, cara nyervisnya gimana? Servisnya gini aja atau dibawa ke sini aja. Itu juga jadi tips and trick untuk hal-hal seperti itu penting juga. Terus misalnya di satu kota misalnya ada sharing, hati-hati sama customer X misalnya, dia sewa di tempatku agak lemot pembayarannya atau ini agak mencurigakan. Nah, hal-hal seperti itu juga, data-data seperti itu penting di rental. Jadi biasanya kayak rental mobil pun tuh biasanya mereka berkomunitas. Jadi kadang komunitas itu kalau di rental mobil ya seringnya itu malah ngurus kasus penggelapan, karena memang
posisinya di rental mobil sangat sangat rentan juga akan potensi penggelapan. Jadi biasanya malah itu kayak satgas ya. Jadi istilahnya patroli misalnya, oh ada unit kayaknya digelapkan nih, nanti mereka nasional tuh coba di jalur Pantura di sweeping sama anggota komunitas itu ada nggak yang lihat ciri-ciri unit seperti ini, plat nomor kayak gitu. Nah itu penting juga untuk jadi partner. Jadi di satu sisi mereka kompetitor, tapi di sisi lain di beberapa bisnis, nggak semua bisnis ya, di beberapa bisnis itu bisa jadi partners gitu. Oke, terakhir cost structure. Nah ini nih, ini kemarin di obrolan ya, kalau di pendetailan kan belum. Ini mulai dikit-dikit kita detailin deh. Di sini mungkin nggak akan detail banget, tapi mulai teman-teman harus coba memecah lah ngomongin cost. Cost kan istilahnya biaya ya. Ya udah biaya apa yang perlu dikeluarkan untuk bisnis kita itu jalan. Jadi money out, uang keluar atau spending the money, menghabiskan uang itu di mana aja. Nah, di sini saya tulis ini belum, kemarin kan banyak yang saya bingung misal antara fixed and variable cost gitu. Itu ntar ya nggak apa-apa. Kemarin beberapa sudah sempat ngobrol personal, sudah saya jelaskan juga, tapi nanti akan saya detailkan juga ke depannya. Tapi di sini teman-teman breakdown dulu lah intinya. Jadi di sewa gudang, biaya utilitas, listrik, air, internet, gaji, biaya BBM kendaraan, delivery, dan biaya pemeliharaan misalnya untuk servis, ganti oli, ganti ban, dan lain sebagainya. Biaya belanja ATK, alat tulis kantor, dan juga alat-alat kebersihan karena kita bersih-bersih bareng juga. Terus biaya servis dan pemeliharaan aset produktif, maksudnya kalau mainan-mainan ini ada yang rusak atau ada yang perlu diganti spare part-nya, itu ada perlu biaya itu. Terus biaya marketing, biaya yang iklan, dan lain sebagainya. Nah itu di breakdown apa aja sih yang kita keluarin. Nah nanti teman-teman setelah bisa susun ini, insya Allah teman-teman nanti jadi paham gambaran besar bisnisnya itu seperti apa, dan mungkin nanti mencoba mencari cara-cara supaya ini bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, lebih efisien, ataupun nanti kalaupun ada sesuatu yang kayaknya kok omset saya tuh banyak, tapi kok saya nggak pegang duit. Nah, mungkin nanti juga di cost structure ini juga nanti juga ketahuan. Oh, nanti sebenarnya ternyata saya keluar duit itu buat apa aja. Kalau teman-teman sadar itu lebih enak. Kayak kemarin kan teman-teman banyak yang saya sarankan juga, Mas, Mbak, ini di fixed cost kayaknya kecil banget angkanya. Saya tanya, berarti teman-teman nggak gajian ya, teman-teman ngambilnya dari profit gitu. Nah, saya bilang biasakan teman-teman kalau masih terlibat aktif di bisnis, teman-teman ambil pos gaji. Karena satu, teman-teman jadi owner, tapi dua, teman-teman juga jadi operator, jadi pelaksana bisnisnya. Mungkin ya terserah nanti di atas tuh teman-teman mau bilang jabatannya apa, bisa jadi direktur lah, bisa jadi general manager lah, bisa jadi CEO lah istilahnya kan, chief everything officer, orang yang melakukan apapun. Jadi ya goreng iya, ngepek iya, jualan iya, tapi ya udah memang kenyataannya gitu, nggak apa-apa itu nanti diposkan aja, saya CEO-nya gajian sebulan harapannya segini gitu. Nah nanti sehingga ketika ada profit atau loss itu sudah istilahnya sudah bersih. Jadi itu yang dikeluarkan bisnis. Jadi ketika teman-teman keluar dari proses operasional itu, teman-teman hanya duduk sebagai owner. Nah itu teman-teman bisa lihat, oh iya saya fokusnya di profit atau loss itunya aja. Dan saya mungkin ambil dari situ, baru seperti itu ketika teman-teman udah nggak terlibat langsung di proses hari ke hari, day to day. Nah, balik lagi, nanti akan saya share ke teman-teman dokumen ini, nanti diedit kayak kemarin kan, sesuai dengan bisnis utama. Kemarin kan teman-teman ngirim dua tuh istilahnya bisnis 1 dan bisnis 2 yang mau dikerjakan. Nah, teman-teman kan kita udah ngobrol, kita udah bilang, oh fokusnya yang ini aja berarti ya, yang ini. Nah, jadi satu yang dipilih kemarin itu dibuatkan bisnis model kanvasnya. Nah, nanti pembahasannya seperti kemarin. Jadi kita 4 mata.
1 lawan 1 istilahnya, kita ngobrol. Setelah dijabarkan bisnisnya, PMC-nya seperti ini. Nah, nanti kita juga bisa utak-utik istilahnya mana yang dirasa penting digali dulu, misalnya ininya udah bagus tapi resource-nya belum detail, coba nanti digali, atau resource-nya udah bagus tapi aktivitasnya belum bisa menjelaskan detail, nanti coba digali. Nanti kalau sudah seperti ini nanti enak untuk kita tahu sebenarnya bisnis kita itu bagaimana berjalannya dan bagaimana modelnya supaya menghasilkan uang, cara jualannya, online kah, offline kah, bla 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 segala macam, ataupun sebenarnya ini resource-nya. Jadi katakanlah gini, saya kayak misalnya nih, saya tidak punya revenue stream tentang laundry tadi ya. Mungkin di sini bilang, si bisnismu kan punya gudang tuh, masih ada space nggak? Masih ada sih. Terus si bisnismu kan punya punya apa namanya, punya orang yang ngurusin bersih-bersih barang dan lain sebagainya. Masih ada waktu luang nggak? Oh masih. Oh ya udah, kenapa nggak bikin revenue stream baru yaitu laundry. Jadi ya udah kita coba aja seperti itu. Nah, itu bisa nambahin revenue stream. Hal-hal seperti itu mungkin nanti bisa dicari dari sini. Oke, sebelumnya saya mohon maaf kalau banyak iklan lewat karena ini ya masih pagi, jadi anak-anak masih aktif. Nah, posisinya silahkan ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak sebelum nanti teman-teman lanjut ke proses ngisi. Ini saya stop ya share screen-nya. Oke, mana? Anteng-anteng aja sepertinya. Insya Allah sudah siap semua kayaknya. Insya Allah, Mas. Insya Allah, oke. Mbak Aisyah aman, Mas Galan aman? Aman, Pak. Aman ya. Mas Arya, Mas Dika, Pak Anissa. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Oke. Nah nanti jadi ya nanti kita intinya ya kita coba analisa lah kelebihan pun kekurangan model bisnis yang kita lakukan sekarang. Jadi teman-teman kan kemarin bertuju itu bisnisnya macam-macam ya. Bisnis maupun calon bisnisnya. Ada yang udah jalan setahun, 6 bulan. Ada yang qadarullah Allah mudahkan mungkin untuk langsung memulainya dengan skala yang kalau dibandingkan dengan umur teman-teman itu sudah cukup besar dan lain sebagainya. Tapi memang nanti kita perlu tetap teliti apa ya, itu ada prosedur lain ya, analisa SWOT-nya itu ya, SWOT itu ya. Strength, weakness, opportunity sama threat itu. Itu ya secara teori itu juga nanti bisa digunakan. Nanti bisa juga menganalisa itunya. Tapi misalnya kita coba contoh kasus, ada kan teman-teman yang mainnya di retail, barang-barang komoditas yang mungkin marginnya tipis-tipis kayak gitu. Ada 2 ya di sini ya, Mas Dika sama Mas Arya. Posisinya itu di satu sisi bagus untuk mental, itu kalau bisa menjalankan bisnis seperti itu tuh udah biasa muterin uang yang cukup besar, dan kalau itu jalan sehat, katakanlah sehat aja ya, itu dalam artian profit, itu udah menurut saya ya cukup patut diacungi jempol, karena posisinya memanage uang pun dengan margin tipis itu nggak semua orang bisa, banyak godaan, dan itu trade-nya atau istilahnya trade plus weakness-nya juga agak besar. Jadi misalnya saya simulasikan bisnis lain lah ya, katakanlah bisnis pulsa.
zaman dulu ya. Jualan pulsa 100.000, mungkin kita jualnya berapa ya? 101.000 atau 102.000. Marginnya hanya 1-2% gitu dari omsetnya. Terus ada kesalahan nih. Ada kesalahan. Saya pernah waktu itu depan mata saya sendiri, ada orang jual pulsa ke saya beli di dia ya, istilahnya zaman saya masih kuliah, masih pakai SMS itu kan. Saya beli 100.000, terus dia waktu itu kan biasa dikte nomor nih. Nomor saya ini, atau nulis di kertas itu, terus dia tulis di SMS, dia tunjukin tuh ke saya, nomornya ini ya Mas. Oh iya benar, dia kirim, gagal. Dia lakukan itu lagi, tunjukin ke saya, dia kirim lagi, gagal. Yang ketiga, dia tulis ulang, karena dia capek ya, dia lupa konfirmasi ke saya, dia langsung kirim. Berhasil masuk. Terus habis itu, udah masuk Mas. Terus di HP saya kok belum masuk pulsanya Mas. Habis itu dia tunjukin buktinya, ini masuk kok. Ternyata dia salah ketik. Jadi posisinya dia kehilangan 100.000 tuh. Padahal untung dia cuma 1.000 sampai 2.000. Nah, untuk mengganti loss 100.000 itu dia harus jualan 50 sampai 100 kali lagi. Itu baru loss-nya ketutup. Jadi memang posisinya di bisnis seperti itu memang harus benar-benar teliti, mengurangi celah loss. Kayak kemarin mungkin Mas Arya sempat ditulis, oh saya tuh pusing kalau pernah punya tantangan di masa lampau menagih orang yang sulit pembayarannya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu juga di bisnis yang Mas Arya jalankan sekarang memang harus gigih tuh. Karena ya sama seperti pulsa tadi, ketika orang gagal bayar atau ketika ada kesalahan yang menyebabkan kerugian, hilang barang atau barang tidak terbayar, itu nanti nutup kerugian itu memang harus jualan banyak banget. Karena mungkin margin kita nggak begitu gede. Nah, tapi di satu sisi nanti tinggal nggak apa-apa, bisnis itu cocok juga untuk beberapa orang yang balik lagi. Itu bisnis itu kan personal, kembalikan ke personal. Kalau mentalnya kuat, lingkungannya kuat, itu bisnis seperti itu sangat realistis untuk dijalankan. Misalnya, kebetulan kayak Mas Arya, Mas Dika, background orang tuanya juga usaha, jadi istilahnya mungkin secara mental lebih siap menerima, bisa jadi bisa saja dijalan. Tapi nanti kita coba di tengah jalan juga cari apa ya yang bisa kita optimalkan dari tadi. Kita kalau punya bisnis model kanvasnya, kita tuh sudah punya tim, sudah punya misalnya mobil untuk biasanya kita jualan atau nganter-nganter barang, kita sudah punya ini. Misalnya produknya ini ditambahi, kita jual juga produk yang mungkin marginnya agak lebih gede. Nah, produk ini nih yang kita jadikan nanti salah satu penyumbang keuntungan, atau at least dia sebagai sabuk pengaman gitu. Ketika barang lain yang sebenarnya perputarannya lebih cepat tapi marginnya tipis itu terjadi sesuatu yang salah di situ. Jadi ada barang lain yang istilahnya marginnya bagus. Nah, kita terus cari peluang karena kita punya resource-nya. Resource juga dalam artian jalur distribusi, dalam artian kita punya partner, kita punya 100 toko langganan yang sudah percaya sama kita. Misalnya kita biasanya bawa barang roti, misalnya dia dititipin parfum, mereka tetap mau. Oh ya udah, misalnya roti itu cuman badine 10.000, bati 1.000, 10% tok. Ketika parfum kita bisa ambil 5.000, kita jual 10.000, 15.000, bagus nih. Nah ya udah, dari apa yang kita punya itu kita bisa tambahkan hal-hal yang mungkin secara effort di kita itu nggak terlalu gede gitu. Daripada tiba-tiba dari jualan titip-titip roti itu kita tiba-tiba loncat karena ngobrol sama Mas Ardian, saya jualan ini juga deh, saya jualan kemeja juga, atau ngobrol sama sekalian saya jualan kaos juga. Itu kan radon jeglek tuh bisnis modelnya dan bisnis prosesnya. Nah, dari punya BMC itu nanti kita juga bisa tahu bagaimana bisnis yang ada sekarang bisa mungkin levelnya dinaikkan atau diperbagus dan lain sebagainya. Secara umum seperti itu materinya. Ini yang menyusulkan tadi Mas Galan sama Mas Mirza ya. Posisinya
Nanti meeting kita kan memang saya rekam dan saya upload ke YouTube, tapi memang tidak saya publish, hanya untuk dokumentasi saja. Nanti mungkin ya biar enak, Mas Galan sama Mas Mirza bisa, nanti saya kasih linknya untuk menyimak kembali. Ataupun kalau ngomongin bisnis model Canvas, sebenarnya banyak bertebaran di YouTube, tinggal ngetik bisnis model Canvas Indonesia atau bagaimana yang gampang memahaminya atau nyaman dengan bahasa Inggris ya, monggo untuk mengisi, karena ini standarnya internasional, sama-sama aja. Tapi ya nanti jangan dibiasakan ini juga ya, telat juga dari posisinya, biar kita guyup juga. Kalau bisa misalnya jam 8 bisa online, ya online bareng-bareng jam 8. Tapi sebagai backup nanti insya Allah materi meeting ini juga saya upload. Kira-kira begitu ya teman-teman, insya Allah sudah aman semua. Kalau begitu gimana nih, saya tanya sekali lagi deh. Aman ya? Pak Aisyah, Mbak Anissa, Mas Ardian, Mas Arya, Mas Dika, Mas Galan, Mas Mirza. Mas Mirza? Ya, siap. Mas Mirza aman, Mas? Dari mana tadi ini? Wah, belum terdengar ya. Barangkali nyambi naik motor. Aman, Mas. Aman ya? Iya. Oke. Ya, saya udah konfirmasi kemarin masalah gemading, Mas. Insya Allah. Siap, Mas. Insya Allah aman. Oke, gitu. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Nanti saya share ke teman-teman masing-masing dokumennya seperti kemarin. Oh iya, pengumpulannya ya biar nggak terlalu kesusu dan bisa sambil mikir dan ngisinya dengan sepenuh hati. Ya insya Allah minggu depan lah, ini hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ya mungkin Selasa ya. Selasa saya tunggu untuk dikumpulkan atau untuk diisi, diupdate. Mungkin kita mulai sesi sharing one-on-one-nya hari Rabu dan Kamis. Gitu. Jazakumullah khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Yuk. Mantap, Mas. Mantap.